Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Besar harapan kita semua, kita beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di hari ini juga alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat. Kita mulai belajar lagi. Ya, disiapkan bukunya, buku paketnya. Bagi yang sudah punya silahkan disiapkan. Kemudian kalau nanti anak-anak ada yang mau dicatat, boleh dicatat ya, supaya nanti bisa ilmu yang didapatnya itu bisa kita lihat-lihat lagi, dibaca-baca lagi. Oke anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam seperti biasa. Di pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ini kalau kita lihat di buku ini ada di halaman 18 ya, ada di halaman 18. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Coba diulang lagi, apa itu Asmaul Husna? Oke, ya benar, nama-nama baik bagi Allah. Anak-anak, Allah itu mempunyai nama-nama sebanyak 99. Nah, yang akan kita bahas Asmaul Husna kali ini adalah 4 Asmaul Husna. Apa saja 4 Asmaul Husna itu? Yang pertama adalah Al-Mumit. Yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga Al-Qayyum. Dan yang keempat adalah Al-Ahad. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Mumit. Ini kalau kita lihat di buku yang tadi itu ada di halaman 18 ya. Apa itu Al-Mumit? Al-Mumit itu artinya adalah Allah Maha Mematikan. Ya. Kalau kita baca di buku ini bahwa yang dinamakan, yang dimaksud dengan Allah yang Maha Mematikan ini, bahwasannya kita harus yakin bahwa Allah itu akan mematikan semua makhluknya ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi setiap orang nih, setiap kita nih sudah Allah catat kapan tanggal kematiannya, kapan kematiannya, di mana kematiannya, bagaimana cara matinya, itu sudah Allah tetapkan ya. Nah anak-anak, seluruh makhluk itu adalah, kalau Allah itu disebutnya Khaliq, pencipta. Kalau ciptaannya disebut makhluk. Nah, kalau yang namanya makhluk itu akan terkena dengan yang namanya kematian. Kalau makhluk hidup, kalau benda mati akan terkena dengan yang namanya rusak atau hancur dan lain sebagainya. Nah, Al-Mumit ini, Allah Al-Mumit ini, Allah akan mengambil nyawa setiap makhluknya tanpa terkecuali. Jadi tidak memandang jabatan, dia mau hartanya banyak atau orang miskin ya, dia sakit atau tidak sakit, dia tua atau dia muda atau masih anak-anak, tanpa terkecuali. Jadi kalau Allah sudah berkehendak kepada siapapun, maka Allah akan ambil nyawanya. Jadi kematian itu tidak berurutan sesuai dengan tanggal lahir ya, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Dan kematian itu kadang-kadang tidak hanya menghampiri orang yang sakit, bahkan orang yang sehat juga kalau Allah sudah berkehendak, ya Allah ambil. Kematian itu tidak hanya menghampiri orang yang sudah tua, bahkan bayi yang baru lahir saja kalau Allah berkehendak bisa diambil lagi oleh Allah ya. Jadi Allah Maha mematikan setiap makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kapan kematian makhluknya itu diketahui atau tidak oleh makhluknya? Tentu saja tidak. Bapak tidak tahu kapan Bapak
meninggal. Anak-anak juga tidak tahu kapan anak-anak meninggal, hanya Allah yang tahu. Ketika sudah waktunya Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mengambil nyawa kita, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Anak-anak coba perhatikan dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 42 ini. Coba perhatikan. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Oke. Di surat Az-Zumar ayat 42 Allah mengatakan, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi ketika kita tidur, kalau misalkan ditakdirkan ketika kita meninggal pas tidur, berarti Allah itu pegang nyawanya, tidak dikembalikan. Tapi kalau misalkan kita pas tidur itu masih ada kesempatan buat hidup lagi, maka Allah lepaskan kembali itu nyawanya, dan kita di pagi hari akan bangun, ya, akan bangun lagi. Makanya kita ketika bangun dari tidur itu doanya kan, alhamdulillahillazi ahyana, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama, setelah kematian kami. Ya, tidurlah maksudnya di sana. Nah, kemudian kata Allah, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau belum saatnya meninggal, Allah lepaskan kembali sampai nanti suatu saat Allah akan perintahkan kepada malaikat maut untuk mengambil nyawa orang tersebut. Kata Allah, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Bagi kita sebagai manusia, kemarin nyambung kepada surat At-Tin bahwa manusia itu akan nanti diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Ya. Nah, dengan kematian ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Bahwa kita akan senantiasa sadar bahwa kita itu ada yang memiliki. Ya. Dengan mengetahui bahwa Allah Al-Mumit, kita akan semakin sadar akan melakukan sesuatu itu lebih hati-hati lagi. Dengan Allah Al-Mumit, kita meneladani Allah dengan melakukan berbagai macam kebaikan. Kalau kita mau jahil sama teman, ingat kepada Allah Al-Mumit, takut jangan-jangan ketika saya jahil, itu waktu kematian saya. Jangan-jangan ketika saya lagi membentak orang tua, itu waktu kematian saya. Jangan-jangan ketika saya berbuat zalim, itu adalah waktu kematian saya. Dengan menyadari bahwa Allah Al-Mumit, kita akan semakin hidup lebih berhati-hati dan senantiasa menebarkan banyak kebaikan. Ya, kebaikan baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk ilmu, kan kebaikan itu banyak macamnya. Dan sekali lagi yang namanya kematian, Allah berkehendak dan kematian itu akan menghampiri kepada siapapun tanpa terkecuali. Kemudian kita lihat anak-anak dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Coba perhatikan. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ya, sudah. Dalam surat An-Nahl ayat 97 kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Nah, ini kita perhatikan. Jadi Allah tidak membatasi kebaikan itu bagi laki-laki atau perempuan. Siapapun kata Allah yang berbuat kebaikan, asal satu syaratnya, dia dalam keadaan beriman.
maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita berbuat baik nih, ya, tanpa melihat mau perempuan ataupun laki-laki, dan kita dalam keadaan orang yang beriman, kemarin sudah dijelaskan tentang kaitannya orang beriman, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita bersedekah kepada orang cuma 500 rupiah, Allah berikan, kembalikan kebaikannya kepada kita berlipat-lipat lagi. Ya. Jadi anak-anak jangan khawatir apa yang kita berikan kepada orang lain. Pak, saya tidak mampu berbuat baik dengan uang, ya dengan apa? Dengan ilmu, dengan tenaga, ya, dengan apapun yang positif, dan kita dalam kondisi beriman, maka Allah akan kembalikan kebaikannya berlipat ganda kepada kita. Dengan demikian, pada dasarnya bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan kembali lagi kepada kita. Ya. Kemudian anak-anak, kita beralih kepada pembahasan yang kedua, Asmaul Husna yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah itu anak-anak adalah Khalik, Tuhan. Dan sifat Khalik itu kekal abadi. Ya. Jadi bedanya kita dengan Allah, kalau kita mah diciptakan, ada yang menciptakan tidak langsung tiba-tiba seperti ini, tapi ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Kalau Allah mah tidak ada yang menciptakan, karena Allah itu kekal abadi. Ya. Itulah kenapa Allah tidak ada yang menciptakan, karena Allah itu Khalik, pencipta. Kalau pencipta berarti tidak ada yang menciptakan. Dan Allah itu kekal abadi, Al-Hayyu. Ya. Jadi Allah itu Maha Hidup. Dan Allah itu adalah sumber dari kehidupan. Kenapa disebut sebagai sumber kehidupan? Karena ya yang menghidupkan kita kan Allah. Yang menghidupkan binatang Allah, yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah. Ya, makanya Allah disebut sebagai sumber kehidupan. Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan Allah juga mencabut kehidupan dari makhluknya. Ya, berapa banyak kan teman-teman kita misalkan, atau saudara kita, atau kakek nenek kita, atau tetangga kita yang sudah meninggal lebih dulu. Allah punya kehendak ya untuk menghidupkan atau mematikan. Anak-anak coba perhatikan dalam surat Ghafir surat ke-40 ayat ke-65 berikut. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat Al-Ghafir Allah mengatakan dialah yang hidup kekal. Jadi Allah itu kekal. Yang namanya kekal tidak akan mati, tidak akan rusak, tetap ada selama-lamanya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kita punya keyakinan sebagai orang Islam bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa. Maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah itu harus dengan ikhlasnya. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu hanya mengharap imbalan dari Allah. Di akhirnya Allah mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Pantas kita mengatakan bahwa Allah lah yang maha terpuji. Kenapa? Subhanallah anak-anak. Kita ini makhluk lemah. Ya. Tapi Allah titipkan satu kelebihan kepada kita, yaitu apa? Akal. Sehingga kita bisa terbang menggunakan pesawat, padahal kita tidak punya sayap. Kita bisa menempuh tempat yang jauh dengan waktu yang relatif cepat, itu karena Allah memberikan kepada kita akal dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian
Dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-2. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu selalu mengurus kita. Bagaimana bumi itu bisa tetap berputar pada porosnya, tidak melenceng dari orbit? Bagaimana itu siang bisa digantikan dengan malam yang tadinya terang kemudian menjadi gelap, yang tadinya gelap kembali lagi menjadi terang? Allah semuanya mengurus kita. Bahkan kalau kita makan kita hanya tugas kita itu hanya mengambil makanan kemudian memasukkan ke dalam mulut kita, dan selebihnya Allah yang mengurus. Makanan itu kemudian masuk ke dalam perut kita, kemudian dirubah menjadi tenaga, ya, kita bisa beraktivitas. Itu Allah yang mengurus tanpa kita harus repot-repot. Ini makanan ini ini buat tangan, makanan ini buat kaki, makanan ini buat kepala. Tidak, Allah yang langsung mengurusnya. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kebaikan yang luar biasa. Kemudian anak-anak, sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak. Jadi Allah itu maha hidup itu bersifat mutlak, ya, tidak mengalami pengurangan, perubahan, kerusakan atau peniadaan. Jadi Allah itu mutlak. Allah itu tidak mengalami kerusakan, ya, penyimpangan. Kalau kita manusia ya mengalami perubahan. Mulai dilahirkan oleh orang tua masih bayi, kemudian beranjak anak-anak, ya, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, meninggal, ya. Atau ada yang kadang-kadang baru lahir kemudian meninggal, atau ada yang lahir anak-anak kemudian meninggal, mengalami kerusakan, mengalami kematian, berbeda dengan Allah. Nah, bagaimana cara kita meneladani bahwa Allah itu Al-Hayy? Sifat Al-Hayyu adalah mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak, cara meneladani dari sifat Allah Al-Hayyu berarti kita harus menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu sekian. Nanti kita akan sambung kembali dua pembahasan, yaitu tentang Al-Ahad sama Al-Qayyum, ya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat untuk belajar lebih baik, ya. Kata Rasulullah kan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Salam hangat buat orang tuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak, memberikan fasilitas untuk anak-anak tetap belajar, ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.